sudah siap, silakan kepada moderator dan para kelompoknya. Saya harap jangan terlalu lama agar saya pun juga bisa menyampaikan materi dan penelitian setelah materi. Silakan. Oh, yang pakai ya, silakan. Ya. Yang belum absen di LMS segera dilakukan ya. Absen. Pertemuan ke-9 masih banyak yang belum sesi. Mana yang si pertemuan ke-11 kasih sopar gitu. Kita baru pertemuan ke-9. Pertemuan 11 isi. Ada di juga ini. Pertemuan ke-9 bukan ke-11. Ya maaf. Pakai duplikat coba. Settingan laptop pakai duplikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat malam, selamat datang di podcast Education World. Bersama gue Zahira. Hari ini kita bakal ngobrol nih tentang ekonomi yang sering jadi perdebatan, yaitu monetaris dan keynesianisme. Dua aliran besar yang bukan cuma teori, tapi kita ngerasain juga nih dampaknya, yang mungkin nggak cuma di negara kita aja, tapi di negara luar juga pastinya. Gue nggak sendirian, sama rekan-rekan gue. Yang pertama ada Anita apa kabar? Baik. Indra? Baik. Dan juga ada Asep. Ya, baik. Soal untuk pembahasan kali ini tentang monetarisme ya, kayaknya seru nih topiknya kalau ngomongin ekonomi kayak gini tuh ya, selalu ada sisi baru gitu untuk kita bahas. Gue udah siap banget, karena jujur aja topik itu selalu jadi isu penting, apalagi kalau ada krisis ekonomi. Ya, semoga di pembahasan kali ini kita bisa nambah wawasan dan juga pengetahuan kita ya terkait monetaris dan keynesianisme itu bagaimana penerapannya di dunia kita saat ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih, boleh dong Indra, apa sih yang dimaksud dengan monetarisme? Ya, jadi monetarisme itu percaya kalau jumlah uang beredar adalah kunci utama untuk mengatur ekonomi gitu. Kayak misalnya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, semuanya itu bergantung pada kebijakan moneter, alias di mana bank sentral mengatur uang di pasar. Gitu. Tokoh utama dari monetarisme ini itu Milton Friedman yang mengembangkan konsep ini itu lebih dalam lagi sebenarnya. Oh, berarti fokus monetarisme lebih ke bagaimana bank sentral mengontrol uang yang beredar ya. Tapi pendekatan ini selalu relevan di semua kondisi ekonomi. Kalau untuk relevansinya tergantung ya, Wit. Pendekatan itu cocok di negara yang punya ekonomi stabil kayak gitu. Tapi kadang kurang responsif juga sih buat dihadapi krisis besar. Menarik sih. Kalau gitu, menurut Asep, keynesianisme itu apa sih? Kalau keynesianisme itu dia berdampingan ya sama monetaris. Nah, kalau keynesianisme itu pendekatannya itu dia itu lebih percaya bahwa pemerintah itu harus ikut campur untuk menyeimbangkan ekonomi pasar. Karena ekonomi pasar itu nggak bisa seimbang dengan dirinya sendiri lah, maksudnya dengan sendirinya, nggak bisa seimbang dengan diri
depresi besar tahun 1930-an, gue pernah baca kalau krisis itu bikin ekonomi dunia kacau balau. Tapi sebenarnya apa yang bikin krisis itu begitu parah? Jadi gini, depresi besar terjadi karena kombinasi beberapa faktor, gitu. Ya mungkin salah satunya itu kayak kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat pada tahun 1929 yang dikenal sebagai Black Tuesday. Mungkin di sini gua ada sedikit tayangan dari Black Tuesday tersebut ya, boleh kita tonton sama-sama. Apa itu Great Depression? Great Depression adalah sebuah keadaan di mana ekonomi dunia pada tahun 1929 hingga 1939 mengalami penurunan drastis. Sejarah mencatat jatuhnya ekonomi pertama kali mulai tanggal 24 Oktober 1929 atau yang dikenal dengan nama Black Thursday, ditandai dengan 12,9 juta saham jual di pasar. 5 hari kemudian disebut sebagai Black Tuesday, di mana 16 juta nilai saham yang dilepas menyebabkan hancurnya pasar saham di Wall Street Amerika Serikat hanya dalam waktu 1 minggu. Hal tersebut menyebabkan jutaan orang mendadak kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 1933, Great Depression mengalami puncak penurunan menyebabkan 15 juta orang US menganggur dan setengah dari jumlah seluruh bank di Amerika Serikat harus berhenti. Apa yang menyebabkan Great Depression? Selama periode 1920-an setelah Perang Dunia Pertama, ekonomi Amerika Serikat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan pendapatan nasional menjadi 2 kali lipat dari periode 1920 hingga 1929. Periode ini disebut sebagai The Roaring Twenties. Setiap orang menjadi taipan baru yang memiliki kekayaan yang berbeda. Setiap orang mulai merasa perlu melakukan investasi untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan cara menaruh uang mereka di bank-bank yang ada di sekitar mereka. Namun, ketika semua orang melakukan itu, dampak ekonominya adalah terjadi turning point di mana saham-saham yang menjadi tidak berharga dan kehilangan nilai di pasar positif menyebabkan anjloknya di saham. Bagaimana berakhirnya Great Depression? Pada tahun 1932, Amerika Serikat memiliki presiden baru yaitu Theodore Roosevelt yang menjanjikan pemerintahan federal membuat program stimulus ekonomi untuk menghentikan Great Depression pada masa depan. Dalam 100 hari, Roosevelt menandatangani peraturan baru yang mendorong terciptanya 42 perusahaan baru sekaligus pencapaian terbesar sepanjang sejarah. Perusahaan itu distimulus untuk menciptakan pekerjaan baru dan menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Banyak dari program stimulus itu hingga saat ini masih berjalan hingga ekonomi kembali menjadi normal dan lepas dari jeratan Great Depression. Ya, jadi dari tayangan tersebut itu kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat itu pada tahun 1929 atau yang dikenal sebagai Black Tuesday. Itu memicu efek domino di mana bank-bank kolaps karena kredit macet dan daya beli masyarakat itu turun drastis gitu. Dan tingkat pengangguran di daerah tersebut juga melonjak tinggi gitu. Nah, iya, dan pada saat itu pemerintah itu nggak punya solusi gimana cara nanganinnya. Ketika ada masalah itu muncullah namanya mazhab Keynesianisme. Nah, mazhab Keynesianisme ini muncul untuk mengatasi hal yang terjadi pada tahun 1930. Ya. Jadi ketika resesi itu muncul, pemerintah mengeluarkan dana besar-besaran untuk membuka lowongan pekerjaan supaya roda ekonomi itu terus berputar di situ. Ya. Berarti pendekatan klinis muncul karena pasar nggak bisa mengatasi krisis sendirian. Ya benar, Keynesianisme itu pada saat itu jadi solusi baru karena pasar butuh dorongan dari pemerintah untuk pemakaman dana gitu ya supaya bisa memulihkan daya beli masyarakat. Jadi nggak banyak pengangguran, pekerjaan terus ada dan juga lowongan pekerjaan terus supaya ekonomi stabil. ya. Tapi menariknya ya, Bet, ya di sisi lain itu monetarisme ini punya kritik terhadap kebijakan Keynesian itu. Kayak Friedman bilang kalau krisis itu sebenarnya bisa dicegah kalau
bank sentral waktu itu tuh lebih hati-hati lagi mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Begitu sih. Oke, jadi depresi besar tahun 1930 itu jadi tonggak besar sejarah yang memperlihatkan perbedaan pandangan antara monetarisme dan keynesisme. Ya, benar banget. Itu adalah kedua pasif itu adalah apa itu namanya, dia berdampingan tapi dengan solusi yang berbeda. Menarik banget ya. Depresi besar ternyata bukan cuma tentang kejatuhan pasar saham ya, tapi juga sebagai bagaimana kebijakan ekonomi diuji di level global. Gini, gue tertarik bahas soal kelebihan dan kelemahan masing-masing mazhab ini, kan? Menurut lo apa sih kelemahan dari monetarisme? Kelebihan. Kelebihan ya? Kalau untuk kelebihannya sih jelas ya, menurut gue tuh kayak monetarisme itu sangat fokus ke stabilitas ekonomi jangka panjang. Kalau misalkan jumlah uang beredar itu dikontrol dengan baik, inflasi bakal stabil dan pertumbuhan ekonomi itu bisa direncanakan gitu. Tapi kekurangannya, teori ini tuh terlalu percaya sama mekanisme pasar. Kalau ada krisis besar, kebijakan itu lambat banget untuk lambat banget nampaknya kayak gitu sih. Berarti kalau prediksi ekonominya meleset, dampaknya bisa besar banget ya? Betul banget sih menurut gue ya. Karena makanya monetarisme ini cocok di negara dengan stabilitas, dengan negara yang punya stabilitas gitu. Jadi negaranya stabil gitu, tidak ada krisis menurut gue. Oke, Seth. Kalau menurut lo apa sih kelebihan dan kekurangannya dari mazhab Keynesianisme? Kalau kelebihan Keynesianisme itu dia fleksibilitas ya, karena dia itu bisa cepat merespon nih ketika lagi ada krisis. Dia responnya cepat untuk Keynesianisme. Nah, jadi pemerintah itu akan mengeluarkan stimulus dorongan dana untuk masyarakat supaya daya beli itu ada, ekonomi terus berputar gitu ya. Nah, dan juga itu kelebihannya sih ya. Kalau untuk kekurangan itu berdampaknya itu negara akan menerima yang banyak. Kemudian tetapi kalau nggak dikelola dengan baik ya kemungkinan negara itu akan bengkak utangnya. Berarti kayak pedang bermata dua ya, bisa bantu saat krisis, tapi kalau nggak hati-hati bisa balik menyerang ekonomi itu sendiri. Iya benar. Jadi keseimbangan itu perlu di dunia ekonomi. Oke, kita tarik ke zaman sekarang. Tadi kan kita udah bahas tentang di tahun 1930. Nah, di era modern ini nih, gimana sih relevansi antara monetarisme dan keynesianisme? Masih ada nggak sih negara yang condong ke arah satu teori itu? Jadi monetarisme itu masih relevan sih banget, masih relevan banget ya buat mengatur inflasi. Ya contohnya kayak The Fed di Amerika Serikat dan Bank Indonesia kayak gitu. Mereka pakai pendekatan monetarisme buat jaga stabilitas harga sih. Di sisi lain keynesianisme itu relevansinya ya misalnya pada saat kita pernah mengalami namanya COVID-19 ya kan, pada saat itu kan memang resesi banget ya. Nah itu keynesianisme pemerintah melakukan itu menstimulus, kadang kan ada namanya harga masuk naik, pemerintah itu dia turun tangan untuk menstabilkan harga supaya tidak terjadi namanya deflasi. Berarti dalam model sekarang cenderung gabungkan dua pendekatan ini ya, monetarisme buat jangka panjang, keynesianisme buat jangka pendek, khususnya saat kritis. Ya kombinasi ini memang kelihatan jadi lebih fleksibel lah ya keduanya. Ya benar sih. Kayak misalnya gini, The Fed di Amerika Serikat punya tanggung jawab buat mengatur inflasi ini, memastikan tingkat pengangguran rendah dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau kita bisa lihat pernah ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang sering kita dengar dengan bikin kebijakan seperti ngatur suku bunga, acuan untuk operasi pasar terbuka sih. Ini baru-baru ini juga Bank Indonesia nurunin suku bunga ya. Kalau soal ngatur inflasi atau suku bunga itu lebih sering udah sering kita dengar, tapi maksud detail dan langkah-langkah itu seperti apa? Misalnya bagaimana cara suku bunga bisa mempengaruhi ekonomi? Ya, pertanyaan lumayan bagus ya, Wit. Thank you. Jadi gini,
kalau bank sentral turunin suku bunga acuan, bunga pinjaman di bank jadi lebih murah, kayak gitu. Ini bikin orang-orang atau bisnis lebih semangat untuk pinjam uang untuk konsumsi atau investasi. Akibatnya tuh permintaan naik, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat lagi. Tapi sebaliknya, kalau inflasi terlalu tinggi, suku bunga dinaikkan supaya pinjaman lebih mahal, gitu ya, konsumsi berkurang dan inflasi juga turun, gitu. Nah, contoh gampang itu kalau di Indonesia itu pada saat COVID itu kan pemerintah menurunkan suku bunga ya, dan juga dia mengadakan kredit murah kalau nggak salah ingat ya. Nah itu tujuannya itu supaya roda ekonomi itu berputar, jadi UMKM bisa minjem ke bank-bank dengan kredit yang murah, ya kan? Dan juga itu tujuannya itu ya supaya ekonomi itu nggak berhenti dan juga ada dibatasi, kan kayak kita beli minyak dibatasi ya, jadi dibatasi. Oh ya, gue juga ingat. Tapi kayaknya nggak cuma suku bunga aja ya. Apalagi sih kebijakan yang dilakukan pada saat itu? Nah, selain turun suku bunga, bank sentral juga cetak uang dan beli obligasi pemerintah yang sering disebut namanya itu apa ya? Quantitative easing ya. Jadi quantitative easing itu di mana pemerintah melakukan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral untuk membeli aset keuangan dan meningkatkan jumlah uang yang beredar seperti itu. Jadi kalau nggak ada lapangan itu ekonomi waktu pandemi bakal bisa berubah ya. Menurut gua sih bisa dibilang begitu sih. Kebijakan itu bantu banget negara punya dana buat penanganan krisis, kayak gitu. Kayak misalnya subsidi terus bantuan sosial atau insentif buat UMKM. Tapi tentu ada resikonya juga sih, kayak potensi inflasi kalau uang yang beredar itu terlalu banyak di masyarakat, kayak gitu. Berarti sama aja ya kayak tadi, kebijakan bank sentral juga semacam dalam permatan gua. Kalau nggak hati-hati, jadi bumerang banget buat ekonomi kita. Ya benar. Jadi kita tuh harus mengambil langkah yang matang supaya bisa disesuaikan dengan kondisi negara-negara, dengan kondisi masing-masing. Wow, gue baru ngerti ternyata kebijakan suku bunga atau cetak uang itu efeknya gede banget ya sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertanyaan terakhir gue nih, kenapa sih kita yang orang biasa yang bukan ekonom juga harus peduli sama pembahasan tentang monetaris sama politik ini? Karena kebijakan ekonomi itu sangat berdampak banget ya langsung ke diri kita sendiri juga. Misalnya kayak inflasi yang lagi kita hadapi sekarang nih. Kalau kebijakan moneter atau fiskal nggak tepat, ya daya beli kita juga akan turun. Tunggu sebentar. Ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih lebih detailnya gimana inflasi bikin daya beli kita jadi turun? Nah gini, jadi inflasi itu intinya harga barang-barang naik, gitu. Tapi kalau penghasilan kita tetap segitu-gitu aja, kita jadi nggak bisa nih beli sebanyak dulu. Kayak misalnya tahun lalu nih uang kita 100.000 nih, terus bisa buat belanja bahan makanan untuk seminggu misalkan. Tapi sekarang cuma cukup buat 3 atau 4 hari aja, kayak gitu. Karena barang-barang harganya itu pada naik semua. Nah, tugas kebijakan moneter ini dari bank sentral itu untuk mengendalikan inflasi, gitu. Misalnya kayak dengan menaikkan suku bunga supaya peredaran uang itu lebih terkendali lagi, gitu. Menarik sih. Kalau kebijakan fiskal apa hubungannya sama inflasi? Kalau kebijakan fiskal itu urusannya belanja negara dan pajak. Kalau pemerintah terlalu banyak mengeluarkan uang seperti subsidi atau yang nggak efisien bisa memicu inflasi, sebaliknya. Tapi kalau misalkan belanja negara dikelola dengan baik, kayak misalnya untuk infrastruktur atau bantuan langsung yang tepat sasaran ya, itu bisa membantu ekonomi tanpa bikin inflasi terlalu tinggi. Atau contoh lainnya itu kayak subsidi lah ya. Kita kan biasanya BBM itu subsidi ya. Dari Pertamina. Nah itu salah satu contohnya lah kalau orang itu yang punya pemahaman keynesianisme seperti itu. Tapi bisa dijelasin lebih detail lagi nggak sih, Seth, dari subsidi sama stimulus tadi? Contohnya gini, kayak subsidi
sakitnya jadi murah. Itu salah satunya. Dan yang kedua itu adalah listrik yang baru-baru ini terjadi gitu kan. Yang diskon 50% itu termasuk salah satu subsidi dari pemerintah kepada masyarakat supaya ada daya belinya. Gitu. Jadi kan roda ekonomi akan terus berputar. Nggak ada Itu aja ya. ya. Oke. Tapi kalau stimulus sendiri gimana? Kalau stimulus itu kayak memompa ekonomi, contohnya itu kayak tadi lagi resesi pada saat COVID gitu kan, pekerjaan itu susah, banyak yang PHK, ya kan memang pada saat itu COVID itu banyak yang di PHK, terus juga pekerjaan juga WFH, ya kan, pada di rumah, dibatasi jam kerjanya. Nah pemerintah itu membuat stimulus dengan dorongan ekonomi, kayak memberikan bantuan sosial kepada masyarakat ataupun kayak apa ya BLT lah. Bantuan langsung tunai kepada masyarakat, yaitu stimulus dari pemerintah kepada masyarakat supaya daya beli dan ekonomi itu terus berputar. Kayak gitu sih. Intinya ekonomi itu bukan cuma urusan angka atau soal kesejahteraan masyarakat aja ya kan? Setuju banget sih. Jadi buat kalian yang dengerin juga kayak nggak takut buat belajar ekonomi karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nggak menyangkut tentang negara aja, tentang kehidupan sehari-hari juga berjalan. Ya terima kasih banyak buat Indra, buat kita sama buat Asep yang udah ngobrol di podcast ini. Semoga diskusi ini gak cuma kalian dengar atau kalian omongin aja, tapi lebih diresapi lagi buat diri kita sendiri, buat kemajuan-kemajuan yang ada di depan mata juga, dan supaya juga kita lebih kritis lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya, di kesempatan waktu berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.